Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Miska Sidna Ilmana. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan LMS-PPG Prajabatan di mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, pada video kali ini akan memaparkan pada topik 5 bagian UAS aksi nyata tentang school well-being. Nah, untuk refleksinya, ini ada 2 pertanyaan ya yang di LMS itu. Yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi Anda supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda? Nah, jawabannya, sebagai guru, saya akan mengelola emosi dengan mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Lalu, saya menjalin hubungan yang positif dengan semua warga sekolah. Di kelas, saya juga akan mengajak peserta didik untuk bersama-sama mengelola emosi, seperti mengenali perasaan yang sedang dirasakan sebelum pembelajaran dan melakukan teknik stop. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam? Nah, jawabannya, guru perlu menyediakan kebutuhan belajar semua peserta didik, di mana peserta didik memiliki kemampuan yang beragam, sehingga guru perlu membuat diferensiasi konten. Misalnya disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, hal itu akan membuat peserta didik merasa terlibat dalam pembelajaran, sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif. Untuk selanjutnya lembar kerja, ini ada rencana intervensi. Untuk rencana yang saya buat itu program literasi. Bagaimana aplikasinya? Nah, nanti sebelum pembelajaran dimulai, guru bersama peserta didik membaca buku selain buku mata pelajaran. Lalu salah satu peserta didik maju ke depan dan menceritakan kepada teman-temannya tentang ilmu yang didapatkan dari bukunya, tentang apa yang udah dibaca dan dipahami dari buku tersebut. Lalu untuk waktu pelaksanaannya, itu setiap pagi hari sebelum pembelajaran. Itu ada 5 menit membaca dan 5 menit bercerita. Nah, untuk hambatan atau tantangan yang akan dihadapi, yang pertama, ada peserta didik yang tidak membawa buku. Nah, kemungkinan ini akan ada peserta didik yang tidak membawa buku. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu, karena kan biasanya waktunya memang terbatas ya. Lalu yang ketiga itu peserta didik belum memahami isi buku dengan baik. Nah, biasanya kan dengan waktu yang hanya sebentar itu biasanya peserta didik memahami bukunya itu masih kayak setengah-setengah gitu. Makanya ini termasuk hambatan atau tantangannya. Nah, untuk siapa yang akan terlibat? Yang terlibat itu bisa yang pertama ya pasti peserta didik tersendiri, lalu juga ada guru dan orang tua. Selanjutnya untuk evaluasi lembar observasinya. Nah, ini ada indikator penilaiannya, lalu ada persentase, nilai angkanya antara 1 sampai 100, lalu ada keterangannya. Yang pertama, indikator penilaian asesmen awal atau analisis kebutuhan program, tujuan, dan manfaat. Persentasenya 20%, untuk nilainya atau angkanya itu 85. Nah, keterangannya membangun budaya literasi di sekolah. Lalu untuk yang kedua, indikator penilaian, metode yang akan diterapkan dan visibilitas, apakah program bisa diterapkan di sekolah. Untuk persentasenya 30%, nilai angkanya itu 80. Dan keterangannya program itu bisa diterapkan di sekolah. Dan mungkin nanti untuk waktu membacanya bisa juga ditambah ya, agar peserta didik lebih bisa memahami isi dari buku itu lebih baik lagi. Lalu untuk indikator penilaian ketiga, pelaksanaan di sekolah bisa daring atau luring. Nah, persentasenya itu 30%, nilai angkanya itu 80, dan keterangannya itu secara luring. Jadi nanti membacanya secara luring sebelum pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, indikator penilaian metode evaluasi keberhasilan program dan hasil evaluasi. Itu persentasenya 20%, nilai angkanya 80,
Lalu keterangannya itu menggunakan lembar observasi. Baik teman-teman, demikian video pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.